Nah, jadi setelah gua akumulasi poin, juara kamera ultra untuk di video ini adalah 3 HP ultra dengan kamera terbaik yang ada di pasaran saat ini. Oppo Find X9 Ultra, Vivo X300 Ultra, dan Xiaomi 17 Ultra. Tapi pertanyaannya adalah, mana raja kamera dari ketiga HP ini? Masing-masing itu ngegandeng brand kamera profesional. Oppo bareng sama Hasselblad, Vivo dengan Zeiss, dan Xiaomi bareng sama Leica. Nah, di video ini kita bakal aduin ketiganya dari segi fotografi dan videografi sehari-hari. Pakai main kamera atau wide lens, periscope lens atau zoom jauh-jauhan gitu ya, ultra wide lens sampai kamera selfie-nya. Kita bakal nilai bareng-bareng hasil foto dan videonya lewat segmen baru Same Spot Shot, di mana kita aduin 3 kamera HP di segmen yang sama buat cari tahu mana nih raja kamera saat ini. Let's go! Nah, sebelum kita masuk ke videonya, kita cek dulu spek dari masing-masing kamera HP ini. Oppo Find X9 Ultra pakai 4 lensa di bagian belakang. Dari main kamera atau wide lens 23mm, sensornya itu 200 megapiksel. Lensa zoomnya ada 2, yaitu telephoto 3x optical zoom atau 70mm, sensornya 200 megapiksel, dan periscope 10x optical zoom atau 230mm, sensor 50 megapiksel. Ultra wide-nya di 14mm, sensornya 50 megapiksel juga, dan selfie-nya juga sama di 50 megapiksel dengan focal length di 21mm. Software yang kita pakai ini sudah baru, yaitu ColorOS 16. Vivo X300 Ultra pakai 3 lensa di bagian belakangnya. Dari main kamera yang lumayan ngezoom nih di 35mm, sensor 200 megapiksel, periskop telefoto 3,7 kali optical zoom atau 85mm, sensor 200 megapiksel, ultra wide-nya 14mm, sensor 50 megapiksel, dan selfie-nya juga sama 50 megapiksel dengan focal length 24mm. Software-nya ini juga udah kita update ke yang paling baru, Origin OS 6. Xiaomi 17 Ultra pakai 3 lensa di bagian belakangnya. Dari main kamera atau wide lens di 23mm, sensor 50 megapiksel, dan sensornya ini ukuran 1 inci ya, paling gede. Periskop telefotonya ini bisa zoom secara optical atau sebutannya itu continuous zoom dengan zoom ring di 75mm sampai 100mm, sensornya di 200 megapiksel. Ultra wide-nya itu di 14mm, sensor 50 megapiksel, dan selfie-nya juga sama 50 megapiksel, lensanya di 21mm. Software-nya udah paling baru juga di HyperOS 3. Nah, keep in mind, hasil foto dan video yang kita ambil itu semuanya dengan mode auto ya. Kita nggak terjun lebih dalam ke mode pro atau spesifik ke mode advance gitu ya dari masing-masing kamera HP-nya. Style warna atau filter yang kita gunakan untuk Vivo yaitu Zeiss dan Xiaomi itu di Leica Authentics-nya. Tapi nanti akan gua kabarin kalau misalkan filternya atau color profile-nya itu diganti-ganti. Nah, gue juga mau ajak kalian buat nilai bareng hasil foto dan videonya dengan kita kasih penilaian, yaitu 3 poin untuk juara 1, 2 poin untuk juara kedua, dan 1 poin untuk juara ketiga. Lalu nanti kita akumulasikan di akhir video atau kalian bisa cantumin juga di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu main kamera. Oke, kita masuk ke foto pertama, yaitu main kamera, dan fotonya adalah makanan. Nah, di sini kita pakai 1x zoom, yang mana artinya Vivo itu di zoom out gitu ya dari main kameranya, karena dia pakai 1.5 zoom. Nah, di sini memang Xiaomi itu yang terlihat paling menggiurkan. Kita pakai Leica Vibrant, tapi dia tetap warna yang dark gitu ya. Color balance-nya itu lebih ke warm, jadi feel-nya tuh pas gitu. Sama si makanan yang kuah-kuah gini tuh enak gitu dilihatnya. Cinematic juga. Nah, Vivo di sini walaupun dia nge-zoom out gitu ya dari main kameranya, tapi hasilnya tuh tetap tajam, dan warnanya juga ini menurut gua yang paling mirip kayak aslinya yang ada di sana, dari warna kayunya sampai warna makanannya. Memang terlihatnya flat, kalau misalkan kita edit-edit warna itu paling enak di sini. Nah, Oppo sendiri dia terlihat overexpose gitu ya. Ini harus kita turunin manual untuk si exposure-nya. Dan untuk di foto pertama ini gua memilih Xiaomi yang jadi juara ke-1, Vivo jadi juara kedua, dan Oppo juara ketiga. Masih pakai main kameranya, tapi kita ngandelin main kamera si Vivo gitu ya. Jadi ini di 1.5x. Nge-digital zoom di Xiaomi dan Oppo. Lagi-lagi gue demen sama hasil fotonya Vivo karena dia lebih ke flat gitu ya. Nggak begitu banyak diproses dari segi warna dan dari segi exposure-nya. Dan di sini dapat detail-detailnya dari bagian mobilnya sampai belakang itu di bagian awan. Yang mana itu dynamic range-nya luas.
Nah, Xiaomi sendiri kita pakai si Leica Authentics-nya dan dapet banget ya untuk vibe Leica-nya itu. Kayak vignette-vignette kanan atas, kanan bawahnya itu bikin fotonya itu jadi nyeni gitu. Apalagi kalau misalkan ketemu mobil yang klasik kayak begini. Shadow-nya pekat, black level-nya juga dia lumayan tinggi gitu ya. Dan ini cinematic menurut gua. Nah, Oppo sendiri ini sebenarnya bukan jelek ya, malah dia itu bisa dibilang sama atau on par bareng-bareng sama Vivo. Tapi karena karakternya tuh nggak sekuat Vivo dan Xiaomi, makanya gue memilih Oppo ini di bagian belakang. Bukannya jelek, tapi memang Vivo dan Xiaomi ini terlalu menarik untuk kita lihat. Jadi untuk foto kedua, ini gue memilih juara 1 Vivo, juara kedua Xiaomi, dan Oppo yang terakhir. Kita masih sama kayak sebelumnya, kita pakai 1.5x zoom, tapi di sini kita nyalain night mode-nya. Ini kondisi aslinya lumayan remang ya. Oppo di sini yang terlihat paling natural karena di kondisi aslinya tuh memang warnanya seperti ini ya, dari warna si lampunya yang ada di bagian kanan bawah itu dan warna dari si cover album Post Malone-nya itu memang seperti ini. Detailnya juga dia gila banget. Gua impress sama hasil foto Oppo di sini yang bisa nangkep hasil paling akurat. Nah, Vivo sendiri di sini detailnya tetap dapat, tapi memang warnanya dia terlalu kuning gitu. Dan Xiaomi kayaknya normal-normal aja ya, tapi di sini gua merasa off karena warnanya bener-bener dibikin jadi putih gitu. Jadi lampu yang tadinya itu sebenarnya warm, tapi di sini dibikin jadi putih dan warna skin tone kulit tangan gua ini juga jadi putih banget. Mukanya Post Malone juga jadi putih tuh badannya. Jadi di foto ketiga gua pilih Oppo untuk juara pertama, Vivo juara kedua, dan Xiaomi juara ketiga. Ini pakai makro ya, jadi mode makronya itu nyala dan kita pakai di 2x digital zoom. Dan hasilnya ini cukup jomplang di antara ketiganya, dari warnanya ataupun detailnya. Nah, di sini Vivo memang dari segi warna dia miss ya. Warna aslinya tuh memang nggak hijau kayak gini, tapi lebih ke biru. Tapi dia punya depth-nya gitu. Dari fokusnya yang ke tulisan fosil dan ada garis di belakang, itu bikin hasil fotonya tuh berasa kayak dijepret pakai kamera asli gitu ya, tanpa ada macro mode. Beda sama Oppo dan Xiaomi di sini. Nah, Xiaomi sendiri dia memang warnanya yang paling tepat, gradasi dari biru ke hitamnya itu paling bener gitu ya. Tapi karena dia tidak berasa ada depth-nya, nggak kayak Vivo, jadi gue tempatin Xiaomi ini di kedua gitu. Beda cerita kalau misalkan dia ada depth-nya, wah udah otomatis Xiaomi yang menang. Dan terakhir Oppo yang memang dari segi warna dia di tengah-tengah ya, antara bener atau enggak, dan dia juga depth-nya tidak berasa. Jadi untuk foto macro mode, gue memilih Vivo untuk juaranya, Xiaomi yang kedua, dan Oppo yang ketiga. Nah, lanjut lagi ke main kamera dengan full sensor. Nah, di sini Vivo dan Oppo punya privilege karena sensornya tuh lumayan gede megapikselnya. Dia di 200 megapiksel. Xiaomi sendiri, dia ukuran sensornya yang punya privilege di 1 inci. Tapi kita lihat hasil fotonya kalau dijepret pakai full sensor. Nah, di sini Vivo yang nangkep detail paling gila ya. Ini bahkan tulisan-tulisan kecilnya ini kalian zoom, kelihatan banget gila sih. Dan ukuran filenya ini dia di 50 MB. Jadi beda sama Oppo yang sebelah kiri, itu kalau kalian lihat kan tidak sedetail Vivo ya, tapi ukuran Oppo ini lebih gede di 65 MB. Jadi Vivo di sini yang paling oke menurut gua dari segi detail dan dari segi ukuran filenya. Ini kalau kalian nge-crop foto gitu ya, paling mantep di sini sih. Kalau kalian lagi di landscape, ada pegunungan, gila sih ini pakai Vivo. Tapi memang Xiaomi di sini yang keteteran ya. Jadi ukuran sensor 1 inci memang tidak bisa menyaingi pixel binning yang ada di Vivo ataupun Oppo yang pakai ukuran 200 megapiksel. Xiaomi sendiri 50 megapiksel, ya hasilnya seperti ini yang kita lihat. Nggak kelihatan detail-detail teksnya, ini nggak kebaca sama sekali sih di bagian bawahnya ya. Jadi untuk foto kelima, ini gue memilih Vivo yang paling bagus, dan kedua ada Oppo, terakhir Xiaomi. Nah, lanjut lagi kita ganti lensa ke telefotonya, fotoin bunga, jadi bunganya itu lumayan kecil dan kita close up ke jarak fokus yang paling deket yang bisa ditangkap sama masing-masing HP-nya. Nah, Vivo di sini dapat jarak fokus yang paling dekat gitu ya, makanya bunganya ini jadi kelihatan lebih gede gitu atau lebih padat di frame-nya. Dan warnanya dia entah kenapa jadi bikin cinematic gitu ya. Gua kira ini tuh pakai Xiaomi gitu, ternyata enggak ya, ditangkap sama Vivo. Jadi dia lumayan nge-boost dari segi warna, dia mainin depth gitu ya. Dan ini gue suka. Oppo sendiri di sini yang kasih warna paling netral gitu ya. Di sini kalau misalkan kalian mau mainin warna, pengen otak-atik pakai filter juga, karena Oppo itu punya filter-filter yang bagus-bagus, kalian bisa milih si fotonya Oppo ini. Tapi sayangnya Xiaomi di sini dia lebih pekat gitu ya warnanya. Tapi menurut gua ini dimainin banget, tidak natural. Warna kuningnya ini jadi kayak lampu gitu ya, ngejreng banget. Dan by the way di sini kita pakai Leica Vibrant-nya buat dapetin warna si bunganya ya. Walaupun hasilnya ya jadi terlalu
vibrant di sini. Jadi untuk foto ke-6, gue memilih Vivo jadi juara utama, Oppo yang kedua, dan Xiaomi yang terakhir. Ini masuk ke portrait mode dan kita pakai di 85 mm atau di sini itu 3,7 atau 3,6x zoom. Nah, di sini kelihatan muka Haris beda-beda warnanya ya. Yang satu kayak nggak makan dari pagi, yang satu kayak abis kebakar matahari, yang satu lagi abis glowing gitu. Xiaomi. Dan di sini memang Xiaomi yang paling menarik di mata menurut gue pribadi. Di sini skin tone-nya, pakaiannya itu memang di boost gitu. Tapi untuk kalian pakai yang ready to post, Xiaomi yang paling tepat. Di bagian bokehnya, helai-helai rambutnya itu terpotong dengan sangat luar biasa rapi. Gue nggak ngerti gimana cara dia untuk ngeproses ini, tapi gila sih ini. Nah, Vivo di sini yang gue bilang tadi kayak nggak makan dari pagi ya si Harisnya, tapi menurut gue yang paling flat. Jadi kalau kalian mau mainin warna after editing, maksudnya dibenerin gitu ya, dari skin tone-nya itu paling bisa di Vivo menurut gue. Dan di sini juga karena dia masuk ke mode portrait, jadi kita bisa milih untuk bokeh flare atau bokeh style-nya itu macam-macam. Dan di situ tuh kalian bisa milih 6 jenis style bokeh ya dari Zeiss. Oppo sendiri menurut gua nggak jelek, tapi dia memang underexposed, tidak sepas Xiaomi ataupun Vivo. Tapi di sini kalau misalkan kalian perhatiin di bagian bokehnya itu mirip-mirip kayak Xiaomi, dia sama-sama rapi dan di bagian bloom itu dia berbentuk segi 8 dan itu hardware. Keren banget. Nah, di foto ketujuh ini memang sangat subjektif, tapi gue memilih Xiaomi jadi juara pertama, Vivo juara kedua, dan Oppo, I'm so sorry, juara ketiga. Nah, di foto ke-8 ini masih sama kayak sebelumnya, kita pakai telefoto 3,7 kali, tapi di sini itu nyampurin dua mode, yaitu mode portrait dan mode malam, night mode gitu ya. Jadi processing di sini lumayan berat nih dari ketiga HP-nya. Di sini menurut gua Vivo yang paling apa adanya. Jerawat-jerawatnya, kerut-kerutan itu masih kelihatan di Vivo dan vibe aslinya yang gelap-gelap itu masih kegambar di sini. Tapi memang di sini nggak bisa dipungkiri kalau Vivo itu tadi bisa ganti-ganti buat bokeh flare-nya. Yang mana di belakang ini kan ada lampu-lampu ya, itu bisa berubah jadi macam-macam. Kalian mau adjusting, itu bagus banget, cakep banget di sini. Nah, Oppo sendiri dia nge-boost bagian wajahnya pakai AI, jadi tajam gitu ya. Skin tone berasa off gitu ya, jadi agak pucat di sini. Dan terakhir, Xiaomi di sini yang paling rendah exposure-nya, nggak terlalu diproses gitu ya. Detail wajah itu kayak kehilangan di sini. Warna juga di sini paling warm, yang paling berbeda gitu ya di antara ketiganya. Dan overall untuk foto ke-8 gue memilih Vivo untuk juaranya, kedua adalah Oppo dan Xiaomi yang terakhir. Zoom 10x ya, dimana di sini tuh Oppo dapat privilege karena dia ada periskop sampai 10 kali. Bisa dibilang breakthrough fotografi kamera HP karena sebelumnya itu belum ada yang benar-benar optical zoom di 10 kali. Dan di sini Oppo memang kelihatan kalau dari segi detail, dari segi warna itu dia yang paling natural, nggak banyak di enhance. Nah, Xiaomi di sini dia bisa nangkep detail yang cukup oke, tapi warnanya dia memang ngejreng gitu ya. Jadi bikin vibe itu jadi lebih cerah gitu, kayak langitnya itu birunya biru banget dan warna si rumah burungnya ini juga dia putih banget. Burungnya yang lagi nongol terlihat lebih ceria gitu dia. Dan sayangnya di sini Vivo yang paling genjor-genjoran ya, nge-boost dari 200 megapikselnya, kayak gloomy banget, underexposed, dan dia itu over sharpen. Detail-detailnya juga berasa kayak dipaksa gitu ya sama dia. Nah, jadi untuk foto ke-9, Oppo jadi juaranya, yang kedua adalah Xiaomi, dan terakhir Vivo. Nah, masih di 10x zoom, di sini kita foto dengan night mode. Jadi ini bener-bener ekstrim gitu ya. Udah yang lain tuh pakai digital zoom, terus malam-malam juga. Jadi di sini ada permainan OIS-nya juga, karena ini jarak jauh gitu ya. Oppo yang dapat privilege, dia nangkep vibe yang paling bener gitu ya. Malamnya bener-bener kayak gini, memang warnanya, gelapnya, dari lampu-lampunya di sini yang paling pas. Vivo sebelumnya tuh kayak berasa struggle, tapi di sini ternyata bisa nge-enhance untuk lampunya, terutama di tulisan kampus Untar gitu ya. Itu lebih kelihatan ketimbang Oppo sebelumnya. Jadi di sini bener-bener ada sharpening dan ada peredaman dari si lampunya. Ini AI-nya bener-bener digenjot sih di sini. Nah, buat Xiaomi sendiri, memang ini kelihatannya agak ngeblur gitu ya, out of focus. Tapi ini sebenarnya gue jepret 5 kali. Gue udah kayak sestabil mungkin. Kemungkinan karena memang prosesinya tidak segenjor si Vivo ataupun Oppo. Jadi memang apa yang gue jepret itu yang ditangkap gitu. Karena lokasinya dia jauh banget, 10 kali digital zoom. Dan dia ngandelin si OIS-nya. Tapi this is what I got. Warna lampunya memang oke, mirip-mirip kayak Oppo. Tapi dari tadi ya, fokusnya dia nggak bisa main. Harus pakai tripod kalau misalkan kalian foto dari jarak jauh untuk malam kayak gini dengan Xiaomi 17 Ultra. Jadi di sini gua memilih jagoannya itu adalah Oppo, terus yang kedua adalah Vivo, dan terakhir Xiaomi untuk 10x zoom malam.
Nah, zoom-zooman terakhir ini yang paling jauh 50 kali. Jadi semuanya itu pakai digital zoom dan kelihatan di sini Oppo. Damn, ini tajam gini, Pak. AI-nya ini bener-bener main sih di sini. Dan kita bahkan masih bisa ngelihat tulisan yang ada di bawah itu ya. Sedangkan di Vivo dan Oppo di sini udah mulai kalang kabut gitu. Di sini AI-nya nggak bisa nge-generate dengan baik untuk teks-teks ini. Oppo sih gue bisa bilang ini privilege dari optical yang 10x, tapi AI-nya juga ini maksimal banget di Oppo. Jadi di sini untuk zoom 50 kali digital, gue memilih Oppo untuk juaranya, kedua adalah Vivo dan Xiaomi yang terakhir. Nah, sekarang kita ganti lensa lagi ke ultra wide, dan ini siang hari ya, kita bisa ngelihat ini banyak banget detail-detail dari awan sampai objek yang ada di daratan. Vivo di sini yang kasih dynamic range paling oke ya, dan warnanya juga ini engaging di mata. Dia punya keluasan lensanya juga dia maksimal banget di 14 mm, tidak ada crop yang begitu banyak gitu ya, walaupun di sini ada distortion correction juga. Oppo memang sama bagusnya kayak Vivo, tapi warnanya tuh kayak nyala banget gitu, kayak bohongan, kayak abis diedit gitu. Dan di sini tuh agak sulit untuk gua ngatur-ngatur lagi warnanya. Tapi sayangnya di sini Xiaomi walaupun focal length-nya itu sama-sama di 14 mm, tapi dia agak nge-crop karena ada proses untuk si distortion correction-nya. Dari bagian kiri bawah dan kanan bawah itu lebih sempit ketimbang dua HP lainnya, Oppo dan Vivo. Dan warnanya juga dia warm gitu dan underexposed juga. Jadi di sini gua memilih Vivo untuk juara pertama, Oppo juara kedua, dan terakhir adalah Xiaomi. Nah, masih di ultrawide, ini adalah night mode-nya. Yang kelihatan berbeda adalah di bagian peredaman cahayanya ya. Di sini Vivo itu bisa meredam cahaya dengan sangat baik di bagian lampu-lampu gedungnya ini ya. Yang kedua itu adalah Oppo, bisa meredam juga dan luas kelebarannya juga sama kayak Vivo. Dan Xiaomi di sini yang paling kesulitan untuk meredam cahayanya, dan sama kayak tadi ya, distortion correction-nya dia bikin luas tangkapannya jadi lebih sempit. Jadi di sini gue memilih Vivo untuk juara pertama, Oppo untuk juara kedua, dan Xiaomi juara ketiga. Dan sekarang kita balik ke kamera selfie-nya, di mana kita nyalahin portrait mode. Nah, di sini Oppo dan Xiaomi sama-sama di 21 mm. Tapi memang Oppo di sini yang paling menarik, karena satu, skin tone-nya paling pas, dia paling lebar juga, dan rapih juga gitu ya untuk bokehnya. Vivo, walaupun dia dari skin tone itu paling menarik gitu, tapi memang dia punya focal length-nya tidak seluas Oppo ataupun Xiaomi. Dan sayangnya, Xiaomi di sini walaupun dia sama-sama lebar gitu ya, kayak Oppo, tapi warna wajah gua itu jadi kayak beda aja gitu, kayak kebakar gitu ya, lebih gelap dari aslinya. Skin tone-nya tidak menarik gitu di mata, dan warna kalau kalian lihat di bagian background itu dia dibikin lebih cold, yang mana aslinya itu lebih ke warnanya si Vivo. Jadi di sini gua memilih Oppo juara 1, Vivo juara kedua, dan Xiaomi sayangnya juara ketiga. Nah, terakhir, ini masih sama-sama selfie, tapi gue ngambil tempat yang lebih remang gitu ya. Jadi, night mode-nya itu menyala di ketiga HP-nya. Nah, di sini Oppo sama kayak di kondisi yang cerah. Di sini tuh masih paling oke, paling balance. Dari segi skin tone, detail, itu yang paling pas. Bahkan warna bajunya, pakaiannya itu juga yang paling bener gitu ya, sama si aslinya. Nah, Vivo di sini warnanya jadi lebih flat ya, wash out. Warna kulit gue juga jadi agak pucet. Belakang juga sama-sama jadi agak pucet. Nggak ada depth-nya gitu, nggak ada kayak kontrasnya di sini. Nah, di sini sayangnya Xiaomi bikin wajah itu berasa jadi kayak kunyit. Gua kurang suka di sini. Walaupun dari segi exposure dan kontras dia oke, mirip-mirip kayak Oppo. Jadi untuk selfie night mode, gue memilih Oppo juara 1, Vivo juara kedua, dan Xiaomi, I'm so sorry, karena muka gue jadi ke warna kunyit, juara ketiga. Nah, sekarang kita berpindah ke video recording test. Oke, ini adalah contoh perekaman video recording pakai kamera selfie-nya di resolusi 4K 60, jadi paling mentok di ketiga HP-nya ya. Dan di sini kita tesin untuk ganti-ganti lensa dan mic-nya juga. Oke, nah ini gue ganti lensa aja dulu sambil jalan tipis-tipis. Oke, gue ganti lensa ke rear kamera. Oke, Xiaomi juga. Oke, dan kita bakal zoom ke bagian atap itu. Tapi ini gue di ultrawide dulu semua ya, gue ganti. Nah, sekarang Oppo dulu, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 6 kali, 10 kali, mentoknya dia ada di 30 kali. Nah, ini gua ganti ke ultrawide lagi, nah kelihatan. Sekarang Vivo, 1,5, 3,7, 7,4, 10 kali. Gua pentokin di 30 kali juga. Nah, ini ultrawide, begitu dia. Sekarang Xiaomi, 1 kali, 2 kali, 3,2. Nah, ini perubahan continuous, 3,2 perubahan continuous zoomnya ya. Di 4,4 ini gue. Sekarang gue pencet
8,6 dan kita tarik sampai mentok di 30 kali juga. Nah ini gue ganti ke ultrawide sekarang langsung. Wah, mantap juga nih perubahan lensanya ya. Nah, pertama kita ngetesin untuk perpindahan lensa dari bagian selfie-nya ke rear kamera, dan di rear kamera juga kita ganti-ganti lensanya. Nah, di sini Oppo ternyata punya perpindahan lensa yang lumayan smooth, tapi yang bikin gong itu sebenarnya exposure-nya konsisten dan hasil untuk audio record itu bagus gitu ya. Jadi secara overall dia yang paling dominan ketimbang dua kamera lainnya. Nah, Xiaomi memang ini juaranya perpindahan lensa. Gua nggak tahu gimana caranya, tapi perpindahan lensa dia itu sangat-sangat smooth. Tapi memang agak overexpose, yang mana harus diturunin manual aja dari si recordingnya. Dan warnanya itu kalau misalnya kalian lihat di bagian daun yang kuning-kuning, hijau, itu dia bener-bener di boost gitu ya. Nah, Vivo sayangnya di sini underexpose pas gua selfie. Jadi kelihatan banget tadi gelap sendiri gitu ya. Dan perpindahan lensanya yang paling berasa di sini. Nah, buat video yang kita ganti-ganti lensa, juara pertama itu di Oppo, kedua adalah Xiaomi, dan Vivo yang terakhir. Oke, ini adalah contoh perekaman buat portrait mode video ya, dan resolusinya disamain di 1080 30 fps. Jadi ini ada perbedaan untuk settingan video. Yang Oppo itu bisa di 4K 30, Vivo itu maksimal bisa di 4K 60. Tapi Xiaomi itu di 1080 30, jadi dia berubah langsung. Itu kenapa gue langsung set ke yang paling cocok gitu ya untuk semuanya biar rata. Dan ini contoh kalau misalkan gue deketin tangan aja, portrait videonya. Dan ini dari tadi gue jalan kiri kanan gitu ya. Jadi seharusnya berasa potongannya, processingnya dari si processing si bokehnya itu. Gimana menurut kalian, mana yang paling cakep nih dari segi warna, potongan, stabilannya, suaranya juga? Kalian yang menilai. Nah, lanjut ke portrait video. Nah, di sini menurut gua Oppo yang paling natural dari segi skin tone dan exposure-nya. Dia juga dapat luas gitu ya, di 21 mm untuk selfie-nya, dan bokehnya juga rapih. Bahkan dia resolusinya dan frame rate-nya itu bisa sampai 4K 30. Nah, Xiaomi sendiri di sini skin tone-nya oke, dia sedikit oren-orenan, tapi exposure-nya ini agak tinggi gitu ya di sini. Sama kayak tadi, harus diturunin sedikit, dan dia punya bokeh juga dalam ya, ini secara default-nya. Tapi sayangnya dia itu maksimal memang cuma di 1080 30 fps aja. Kalau kita pindahin itu dia mati sendiri untuk portrait videonya, dan dia nggak bisa portrait video untuk rear kamera. Sayangnya itu aja sih. Dan terakhir Vivo di sini walaupun rapi dari bokehnya, tapi skin tone gua jadi kayak Edward Cullen ya. Edward Cullen. Nah, kalau buat portrait video sendiri, juara pertamanya gua pegang Oppo, yang kedua Xiaomi, dan ketiga Vivo. Nah, terakhir adalah log video yang kita convert ke Rec 709. Nah, di sini memang Vivo yang paling oke dari segi raw footage-nya, dan setelah kita convert langsung dari HP-nya ya. Di sini warnanya yang paling pas, jadi kalau misalnya kita mau main-mainin itu bisa, atau kalau misalnya kita mau langsung post gitu ya, langsung dari HP-nya itu juga paling aman di sini. Nah, Oppo walaupun dia raw footage-nya dari sananya itu udah berasa warm, tapi dia nawarin si exposure dan warnanya yang pas. Paling kalau misalkan kalian mau adjust dikit, itu bisa di sini. Nah, terakhir Xiaomi di sini, walaupun dia raw footage-nya itu aman ya, bentukannya, log videonya, tapi saat kita convert ke Rec 709, hasilnya jadi terlalu gelap, underexposed. Jadi ini wajib banget kita otak-atik dari si HP-nya ataupun dari device yang kalian gunakan untuk editing. Jadi di sini gua memilih Vivo untuk juara ke-1 untuk log video, Oppo juara kedua, dan Xiaomi juara ketiga. Nah, setelah kita adu ketiga HP-nya, sekarang kelihatan karakter masing-masing kamera. Oppo Find X9 Ultra ini fleksibel buat pengguna awam dengan hasil foto yang balance gitu ya. Ready to post, atau kalau kita mau kasih filter lagi itu sebenarnya bisa gitu ya. Kita bisa lebih in-depth juga sama si kameranya lewat master mode buat kontrol settingan kamera, custom filter, dan di sini tuh nggak di-enhance sama AI gitu ya. Jadi hasilnya tuh apa adanya. Periscope 10x zoom itu jadi nilai plus juga di kondisi tertentu, apalagi pas kita lagi travel gitu ya. Contohnya kemarin tuh kita pakai
dipakai untuk foto panda di kebun binatang, itu dia berguna banget. Dan sebelumnya juga kita extend lagi, itu menggunakan teleconverter kitnya atau Hasselblad Earth Explorer Kit pas lagi nonton UCL Final, dan hasil itu gila ya. Apalagi kalau misalkan kalian nonton live final FIFA World Cup, itu bakal mantep banget di situ. Hasil fotonya konsisten di semua lensanya, walau gitu di beberapa kondisi yang ekstrim memang Oppo kadang-kadang suka miss gitu ya buat nangkep exposure ataupun warna dari si objek ataupun subjeknya. Nah, Vivo X300 Ultra berasa buat kamera profesional, geek banget gitu. Hasil fotonya itu apa adanya atau flat ya, yang gampang buat kita otak-atik. Detailnya gila, walaupun di beberapa kondisi memang berasa oversharpen. Variasi mode fotografi atau videografinya juga ini banyak banget buat kita explore, dari street photography, color style, bokeh, flare, sampai landscape and night. Itu semuanya ada gitu ya, kalian bisa otak-atik aja. Ini kamera HP bisa ngegantiin kamera mirrorless sih, menurut gua pribadi gitu ya. Terutama kalau kalian pengen rekam konser. Kalau konser kan nggak boleh bawa kamera yang gede gitu ya, kamera profesional. Nah, ini bisa digantiin sama Vivo aja, karena dia kalau udah ketemu kelap-kelip, ketemu tempat yang gelap, itu mantep banget efek bokeh dari Zeiss-nya. Sayang ya memang untuk user daily gitu ya, itu rasanya bakal overwhelm ya sama semua fitur atau settingan dari Vivo. Kayak kompleks gitu pas kita buka kamera, wah banyak banget gitu ya hal-hal yang bisa kita otak-atik di sini. Nah, Xiaomi 17 Ultra sendiri kasih experience motret yang nyeni banget gitu ya, berkarakter fotonya. Ya, ini kita bisa dapetin racikan tone khasnya Leica lewat filter dan style yang bebas kita pilih. Jadi mix and match-nya itu antar warna luas banget ya. Gue pribadi suka sama street photography dan dapat experience di sini yang menyenangkan banget gitu. Bisa icip mode Leica juga yang Leica Essential, itu buat foto yang ala-ala old school atau monokrom, itu bisa di sini. Lensa periskopnya ini bisa continue zoom juga dan dikasih zoom ring yang bikin feel-nya itu kayak kamera mirrorless beneran. Jadi kita kayak horizontal, geser-geser itu bisa di sini. Ini experience yang langka dan cuma gue temuin di Xiaomi 17 Ultra. Sayangnya, kamera HP ini tuh memang nggak cocok buat semua kondisi foto. Terlalu pekat kontras dan black levelnya. Jadi pas kita sandingin sama dua kamera lainnya, itu berasa banget perbedaannya. Nah, jadi setelah gua akumulasi poin, juara kamera ultra untuk di video ini adalah Vivo X300 Ultra. Nilainya nggak terlalu beda sama Oppo ya. Memang karena hasil fotonya itu paling netral menurut gua pribadi saat kita sandingin. Dan mata gua memang langsung tertujunya ke si Vivo gitu ya, karena pengen gua tweak-tweak lagi. Ini memang penilaian yang subjektif dan pasti berbeda dengan hasil yang kalian dapetin. Kalian bisa bilang, Xiaomi bang, lebih nyeni, lebih keren. Bisa aja, atau Oppo bang, yang cocok sama gua warnanya tuh oke gitu. Itu bisa aja, tinggal kalian tulisin aja di kolom komentar beserta dengan nilainya dan argumennya. Sip, thank you guys udah nonton sampai akhir. Ini kayaknya videonya lumayan panjang dan ini segmen baru juga buat gua pribadi. Kalau misalkan ada yang kurang atau ada penjelasan yang kurang in-depth atau mungkin terlalu dalam, kalian boleh tulisin aja juga di kolom komentar. Kita saling berbagi, kita saling improving supaya video ini bisa lebih menarik lagi tiap waktunya. Dan video ini juga nggak terbatas buat flagship, jadi bisa kita masukin yang mid-range juga, karena beberapa mid-range sekarang udah mulai menarik ya, kayak misalkan si Xiaomi 17T, T-Series, Reno Series, Samsung yang A-Series juga menarik, Vivo V-Series itu juga semuanya menarik. Jadi kalian bisa request aja mau next konten apa, tinggal dicantumin di kolom komentar. Sip, kalau gitu kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys. Ciao, bye.